Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratil mustaqim wa ila dinihi sabilis sa'adati ila jannatihid daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kafatil anam syahadatan tunjina min adabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi bil jismi wal maqam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillahi bi sabil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'da, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar melaksanakan perintah-perintah beliau, juga menjauhi larangan-larangan beliau serta menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam diri manusia, yakni di dalam diri kita semua, terdapat hawa nafsu, di mana hawa nafsu yang berada di dalam diri kita itu mempunyai tabiat atau mempunyai karakter, mempunyai watak. Adapun karakter dari hawa nafsu adalah majbulatun ala syarr. Hawa nafsu itu asik dalam melakukan perbuatan buruk, asik dalam melakukan perbuatan dosa, asik dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dalam Al-Quran surah yang ke-12, yaitu surah Yusuf juz 13 ayat 53, Allah azza wa jalla telah berfirman, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu benar-benar selalu memerintahkan atau mendorong untuk berbuat buruk, untuk melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita sebagai orang-orang yang beriman mampu menaklukkan hawa nafsu yang berada di dalam diri kita, mampu mengendalikan hawa nafsu yang berada di dalam diri kita, artinya kita tidak selalu memperturutkan keinginan hawa nafsu yang berada di dalam diri kita, maka beruntunglah kita dan tempat tinggal kita adalah sorga. Sebaliknya orang-orang yang hidupnya selalu melampaui batas dari batas-batas yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang hidupnya selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya untuk berbuat dosa, untuk melanggar hukum-hukum Allah, maka tempat kembalinya adalah neraka. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran
surah yang ke-79, yaitu surah An-Nazi'at juz 30, sebanyak 5 ayat dari ayat 37 sampai ayat 41. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Fa'amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Maka adapun orang yang melampaui batas dan ia lebih mengutamakan kehidupan dunia, artinya melampaui batas selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya dengan tidak menghiraukan hukum-hukum Allah, dengan tidak menghiraukan larangan-larangan Allah. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, orang yang bertakwa kepada Allah, yang komitmen konsisten secara istimrar, secara kontinu senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya, dan ia tidak memperturutkan keinginan hawa nafsunya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Al-Qutub Al-Alim Al-Allama Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini, dia telah berkata, beliau telah berkata, inna nafsa kaslanatun anil khair bal yuqahhir hal insanu ala fi'lil khair wa ma yanfa'uha wa illa jarat ila syarr li'annaha majbulatun alaih wa fi'lul khair yu'assiru alaiha li'annahu khilafu tab'iha bal yukrihuha alaih wala yada'uha. Artinya, sesungguhnya hawa nafsu yang berada di dalam diri kita itu sangat amat malas untuk melakukan kebaikan, untuk beribadah malas, untuk bangun malam tahajud malas, untuk membaca Quran malas, untuk berzikir kepada Allah malas. Itulah hawa nafsu, sangatlah malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka oleh karenanya manusia harus memaksanya untuk selalu terbiasa melakukan berbagai macam amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat baginya. Jikalau tidak demikian, jarat ila syarr, maka niscaya hawa nafsu yang berada di dalam diri kita akan menyeret kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk, akan menyeret kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, akan menyeret kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi'lul khair li'annaha majbulatun alaih, karena sesungguhnya wataknya atau karakternya hawa nafsu itu adalah asik dalam melakukan perbuatan buruk, asik dalam melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Berapa banyak orang-orang yang notabene ngakunya Islam, tapi ketika melakukan perbuatan dosa, mereka tidak merasa melakukan perbuatan dosa. Bahkan mereka melakukan dosa dengan tertawa terbahak-bahak dan berbangga-bangga diri. Na'udzubillah min dzalik. Wa fi'lul khair yu'assiru 'alaiha. Sedangkan melakukan kebaikan itu sangat amat berat bagi hawa nafsu. Hawa nafsu itu berat melakukan kebaikan. Maka ketika ada seseorang berat untuk melakukan kebaikan, berat untuk melakukan ibadah, berat untuk duduk hadir di majelis ilmu, berat untuk tahajud, berat untuk baca Quran,
itu membuktikan bahwa dirinya saat itu sedang memperturutkan hawa nafsunya. Hawa nafsu yang berada di dalam diri kita tidak boleh dibiarkan, wajib dilawan. Dan kata Nabi, jihad yang paling besar adalah jihad memerangi hawa nafsu yang berada di dalam diri kita. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya selesai dari melakukan peperangan, dan pada waktu itu akan memasuki bulan Ramadan, beliau bersabda di hadapan para sahabatnya, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita telah kembali selesai dari melakukan peperangan kecil dan kita akan masuk menuju perang besar, yaitu perang memerangi hawa nafsu, karena saat itu akan memasuki bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi wafi'lul khair yu'assiru 'alaiha. Melakukan kebaikan itu sangat amat berat bagi hawa nafsu. Kenapa demikian? Li'annahu khilafu tabiha. Karena sesungguhnya kebaikan itu, ibadah itu, melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah itu bertolak belakang, bertentangan dengan keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu gini hari inginnya tidur, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat Jumat, maka kita lawan hawa nafsu dan kita berangkat ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Orang yang seperti ini orang yang beruntung. Kemudian bal yukrihuha alaih wala yada'uha. Maka oleh karenanya seseorang harus memaksanya untuk selalu berada dalam kebaikan, memaksa dirinya untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan jangan sekali-kali membiarkan hawa nafsu untuk melakukan keburukan. Jangan sekali-kali membiarkan hawa nafsu yang berada di dalam diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Artinya hawa nafsu yang selalu mengajak kita untuk berbuat dosa, untuk berbuat buruk, jangan dikasih kesempatan, jangan dikasih celah untuk melakukan keburukan. Caranya terus berbuat baik, menjalankan ibadah kepada Allah secara istiqomah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Demikian materi khutbah Jumat yang Al-Fakir sampaikan, yaitu tentang karakter hawa nafsu. Mudah-mudahan kita semua, juga istri dan anak-anak kita, keluarga kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita, keturunan kita, semuanya oleh Allah diberikan kemampuan untuk menaklukkan hawa nafsu, untuk mengendalikan hawa nafsu yang berada di dalam diri kita masing-masing. Karena beruntunglah orang yang hidupnya mampu menaklukkan hawa nafsunya. Jangan sekali-kali menjadikan hawa nafsu yang berada di dalam diri kita sebagai pemimpin bagi diri kita, tapi jadikanlah hawa nafsu yang berada dalam diri kita sebagai tawanan, dan akal sehat jadikan sebagai pemimpin, dan tuntunan agama jadikan sebagai petunjuk yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Insya Allah apabila kita berpegang teguh kepada ajaran Allah yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya, yaitu ajaran agama Islam, insya Allah kita akan selamat, bahagia dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafur